Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2022. Reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini ya. Jadi sebentar ya teman-teman. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 tongkat, terus 8 koin, 5 pedang, Page of Wands, 10 cawan, The Magician, 5 tongkat, King of Cups, Temperance, dan terakhir 10 koin. Terus tema untuk bintang Taurus untuk bulan Juni 2022 adalah kartu 4 koin ya, Four of Pentacles. Teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk bulan Juni nanti ya. Kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu 4 koin, jadi tema untuk bintang Taurus kartunya ini ya, 4 koin yang melambangkan proses penantian. Jadi ceritanya memang beberapa dari kalian untuk bulan Juni nanti sepertinya masih menantikan sebuah berita ataupun informasi penting, kepastian yang penting ya mengenai suatu hal. Misalnya mungkin ada yang lagi menunggu kabar dari seseorang ya, menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah berita ataupun informasi yang penting nih Taurus yang ingin kamu nantikan selama bulan Juni nanti ya. Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar teman-teman, karena semua itu butuh proses ya. Terus lihat di bawahnya ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan. Jadi ceritanya memang beberapa dari kalian masih mengalami bentuk kekurangan dalam kehidupan masing-masing. Mungkin kekurangan tersebut sudah kalian alami akhir-akhir ini dan masih terbawa energinya selama bulan Juni ya. Jadi di sini ada suatu hal yang membuat hatimu tuh merasa kekurangan teman-teman. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa kesepian ya, membutuhkan cinta yang baru ya, kurang diperhatikan oleh pasangan, bisa juga mungkin lagi kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Sehingga dengan kartu 4 koin tadi, ceritanya di sini kalian tuh lagi menantikan sebuah berita ataupun informasi penting untuk apa? Untuk bisa keluar dari sumber kekurangan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune dan Knight of Wands. Jadi ceritanya Taurus, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi terinspirasi hatinya Knight of Wands ya, tiba-tiba punya semangat yang cukup tinggi yang menggebu-gebu untuk apa? Untuk mengejar tujuan dan targetmu masing-masing. Dan lihat di sampingnya ada kartu Wheel of Fortune. Jadi ceritanya kalian itu lagi mencoba untuk memutar roda keberuntungan, lagi ingin melakukan perubahan yang penting dalam hidupmu. Agar apa? Agar situasinya bisa bertambah baik ya, bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi ceritanya kalian itu lagi terinspirasi, punya semangat tinggi untuk melakukan perubahan. Ini sudah kalian lakukan Taurus akhir-akhir ini ya. Jadi intinya dengan kartu 4 koin, aku lihat memang untuk bulan Juni nanti kalian itu lagi fokus untuk menantikan sebuah berita, informasi ataupun kepastian yang cukup penting mengenai suatu hal. Terus bagian lainnya kartu 4 koin juga melambangkan seseorang yang agak kurang fleksibel ya, agak tertutup. Jadi ceritanya mungkin beberapa dari kamu mungkin agak tertutup hatinya, lagi menutup ya, mengurangi komunikasi dengan seseorang selama bulan Juni. Jadi perlu untuk lebih terbuka dan hati-hati. Bagian lain mungkin cara berpikirmu mungkin agak kurang fleksibel untuk bulan Juni ya. Jadi sangat disarankan teman-teman untuk lebih terbuka lagi ya. Sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 9 tongkat. Jadi ceritanya memang di minggu pertama Taurus, beberapa dari kalian lagi serba ingin bertahan dan berjuang. Jadi ada sebuah bentuk perjuangan besar yang ingin kamu lakukan untuk mencapai tujuan dan targetmu masing-masing ya. Misalnya mungkin lagi memperjuangkan hubungan cinta dengan seseorang, memperjuangkan kondisi ekonomi keuangan, memperjuangkan karir dan sebagainya. Jadi kalian tuh siap untuk berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga. Walaupun memang hatimu tuh agak sedikit capek di sini, mungkin dikarenakan banyak beban yang sudah kalian
alami akhir-akhir ini. Akan tetapi aku lihat di sini kalian tuh mampu untuk selalu bertahan di tengah-tengah kesulitan yang ada selama ini, ya. Oke, terus sebagai tantangannya ada kartu 8 koin. Jadi ceritanya memang selama bulan Juni nanti Taurus, kalian tuh diminta dan ditantang untuk apa? Untuk selalu kerja keras. Kartu ini melambangkan kerja keras, ya. Jadi intinya selalu kerja keras, jangan menyerah di tengah jalan sebelum berhasil. Soalnya di sini di minggu pertama kalian tuh serba ingin berjuang dengan kartu 9 tongkat tadi. Jadi memang perlu untuk lebih bekerja keras ekstra, menginvestasikan seluruh waktu dan tenaga ke dalam usaha yang kamu lakukan saat ini. Bisa mengenai apa saja. Misalnya mungkin di sini kalian tuh perlu untuk kerja keras ketika mendekati seseorang, kerja keras untuk mencari penghasilan tambahan, untuk mencari uang dan lain sebagainya, ya. Jadi intinya kalian itu disarankan untuk selalu kerja keras teman-teman selama bulan Juni, ya. Oke, terus ada foundation, ada kartu 5 pedang, Five of Swords. Jadi ceritanya di masa lalu, beberapa dari kalian pernah mengalami sebuah kesulitan ataupun rintangan dalam hidupmu masing-masing. Kartu ini melambangkan rintangan dan kesulitan yang kecil, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi kesulitan untuk mencari kerja, kesulitan untuk mendekati, berbicara dengan seseorang, dan lain-lain. Ini sudah terjadi di masa lalumu, teman-teman, ya. Di masa lalu kalian masing-masing, oke? Terus ada recent past, ada kartu Page of Wands. Ya, jadi ceritanya selama bulan Mei kemarin, ya, bulan Mei, beberapa dari kalian tiba-tiba terinspirasi, tiba-tiba dapat semangat baru. Misalnya mungkin semangat baru untuk memperbaiki keadaan, ya, semangat baru untuk bekerja, mencari uang, dan lain-lain. Ini sudah kalian alami selama bulan Mei. Jadi hatimu itu tiba-tiba terinspirasi, termotivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Semangat baru, ada semangat baru dalam dirimu, tiba-tiba muncul begitu saja untuk mencapai tujuan dan targetmu masing-masing, ya. Oke, sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Juni. Di sini ada kartu 10 cawan, Ten of Cups, yang melambangkan kebahagiaan. Jadi ceritanya memang selama bulan Juni kalian tuh lebih fokus untuk berbahagia. Jadi kalian tuh lagi butuh kebahagiaan, teman-teman, selama bulan Juni. Ini yang kamu usahakan selama bulan Juni. Kalian tuh lagi ingin bahagia ceritanya. Misalnya mungkin bahagia dalam hubungan cinta, bahagia dalam pekerjaan, dan lain-lain. Jadi kalian tuh akan bekerja keras, ya, bekerja keras untuk memenuhi kebahagiaan tersebut, untuk mencapai apa yang membuat hatimu itu bahagia selama bulan Juni, ya. Oke, terus di minggu kedua ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas. Jadi ceritanya di minggu kedua nanti Taurus, kalian tuh lebih kreatif tiba-tiba pikirannya, ya. Pikiranmu itu tiba-tiba lebih kreatif, mampu berpikir, memikirkan solusi kreatif untuk memecahkan sebuah masalah, ya. Misalnya mungkin bisa juga berpikir kreatif untuk mencari uang, untuk mendekati seseorang, dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah cara-cara yang lebih kreatif yang akan kamu gunakan untuk mewujudkan sebuah tujuan tertentu dengan kartu The Magician di minggu kedua, ya. Oke, terus di minggu ketiga ada kartu 5 tongkat, hati-hati. Kartu ini melambangkan konflik ataupun dilema batin. Jadi beberapa dari kalian mungkin di minggu ketiga akan mengalami semacam dilema batin mengenai keadaan yang sedang kamu alami. Misalnya mungkin lagi mengalami dilema batin dalam mengenai kondisi percintaan, ya, dilema batin mengenai kondisi karir di kantor, dan sebagainya. Jadi ada dilema tertentu yang membuat hatimu itu bimbang dan ragu-ragu untuk menentukan langkah dan keputusan di minggu ketiga. Jadi memang perlu untuk hati-hati dan bersabar, ya. Oke, terus kita lihat di sini ada kartu King of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Oke, jadi ceritanya selama bulan Juni nanti, teman-teman, kalian tuh dinilai seperti ini, ya. Lagi dinilai terlalu kalem, cool, ya, tenang sekali pembawaannya. Jadi kalian itu akan dinilai seperti itu. Kamu tuh dinilai serba tenang sekali, tenang dalam berpikir, tenang dalam emosi, ya, tenang ketika menjaga emosimu sendiri, tenang dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Jadi orang lain akan menilaimu seperti itu, sangat tenang sekali pembawaannya selama bulan Juni, ya. Oke, terus di sini juga ada kartu Temperance. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius. Kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan, teman-teman. Jadi artinya memang selama bulan Juni kalian tuh punya harapan besar. Apa harapanmu? Ini Temperance. Kalian tuh lagi punya harapan besar untuk bisa mempertimbangkan sebuah keputusan secara lebih baik. Jadi kalian tuh tidak ingin terburu-buru ceritanya selama bulan Juni ketika ingin mengambil keputusan yang penting. Soalnya kenapa? Tema utamamu kartunya 4 koin.
Jadi ceritanya memang ada yang lagi menantikan sebuah berita dan kepastian yang penting selama bulan Juni. Di sini kalian itu lagi serba menantikan berita tersebut. Otomatis dengan kartu Temperance kalian itu tidak ingin terburu-buru. Mungkin dikarenakan masih menantikan berita tersebut yang nantinya membuat dirimu itu kurang siap hatinya untuk bergerak maju ketika ingin mengambil keputusan tertentu. Ya, jadi apapun itu akan dipertimbangkan dengan sangat mendalam dengan kartu Temperance ini. Ya, ini harapan utamamu, bisa mempertimbangkan sebuah keputusan secara lebih baik lagi, ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu 10 koin yang berhubungan dengan situasi keluarga dan keuangan. Jadi otomatis di minggu keempat kalian itu lebih fokus pikirannya ke dalam keuangan dan keluarga. Mungkin kalian itu lagi fokus untuk menyelesaikan masalah keluarga di rumah, ya, masalah keuangan, mencari penghasilan tambahan dan sebagainya. Ini akan kamu lakukan di minggu keempat. Dan ingat, tema utamamu kartunya 4 koin, jadi artinya selama bulan Juni nanti, sebagian besar dari kalian mungkin masih menantikan kepastian informasi dan berita mengenai sesuatu hal. Mungkin informasi dan berita tersebut kamu butuhkan, Taurus, untuk bergerak maju, untuk mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Bisa mengenai apa saja, ya, soalnya setiap orang kondisinya beda-beda. Bisa mungkin informasi mengenai pekerjaan, keuangan, ya, informasi dari seseorang, dan lain sebagainya. Terus bagian lain aku lihat memang agak sedikit tertutup juga, ya, kurang fleksibel ketika berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi disarankan sekali ya teman-teman untuk belajar lebih terbuka, membuka dirimu untuk orang lain agar orang lain bisa memahami kondisi yang sedang kamu alami saat ini, terutama selama bulan Juni nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi di sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Oke, jadi sebentar. Oke, yang pertama ada kartu ini, The Fool, dan satunya lagi ini, Ace of Wands. Oke, cukup menarik energinya. Jadi ada 2 kartu ya teman-teman, The Fool dan Ace of Wands, 1 tongkat ya. Jadi untuk segi percintaan Taurus, aku lihat memang selama bulan Juni nanti sebagian besar dari kalian hatinya itu siap untuk melangkah maju ke depan, memulai lembaran cinta yang baru. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple ya, The Fool ya. Misalnya bagi yang lagi single, selama bulan Juni hatimu tuh siap banget untuk melangkah maju ke depan, memulai chapter lembaran cinta yang baru. Mungkin ada yang lagi belajar untuk move on, melupakan mantan, melupakan kenangan yang sudah terjadi di masa lalu, siap untuk hatimu tuh siap banget untuk memulai lagi mencari pasangan yang baru. Di sini mungkin kalian tuh lagi mencari-cari selama bulan Juni nanti. Kira-kira mana pasangan yang pas untuk dirimu, mana orang yang bisa memberikan cinta terbaiknya kepada dirimu. Soalnya hatimu tuh siap banget. Ya, teman-teman, dengan kartu The Fool, siap untuk melangkah maju, memulai lembaran cinta yang baru dengan seseorang selama bulan Juni nanti, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya 4 koin, jadi artinya memang beberapa dari kalian masih menantikan kepastian dari orang yang kamu sukai selama ini. Mungkin selama ini kalian tuh lagi suka dengan dia, akan tetapi orang tersebut mungkin belum pasti, ya, belum pasti bisa memberikan kepastian kepada dirimu, ya. Jadi otomatis selama bulan Juni, aku lihat kalian tuh masih menantikan kira-kira kapan dia tuh bisa memberikan cintanya kepada dirimu. Soalnya hatimu tuh siap untuk melangkah maju dengan kartu The Fool ini, ya. Oke? Terus bagi yang lagi couple hampir sama, dengan kartu The Fool aku lihat hatimu tuh siap untuk melangkah maju, memulai lembaran cinta yang baru bersama dengan pasanganmu. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin memaafkan pasanganmu sendiri, ya, membuka kembali jalur komunikasi dengan pasangan dan lain sebagainya. Jadi intinya hatimu tuh siap untuk memulai lembaran cinta yang baru. Apalagi di sampingnya ada kartu Ace of Wands yang melambangkan semangat baru, motivasi yang baru. Jadi memang cukup bagus energinya bagi yang lagi couple. Jadi ada semangat baru nih teman-teman yang muncul dalam dirimu untuk mempertahankan hubungan cinta ataupun untuk menjaga hubungan tersebut, ya. Akan tetapi ingat, tema utamamu kartunya 4 koin. Jadi ceritanya memang bagi yang lagi couple, beberapa dari kalian selama bulan Juni mungkin agak sedikit tertutup hatinya, kurang fleksibel ketika berbicara ataupun berkomunikasi dengan pasangan. Mungkin kamu tuh dinilai agak sedikit keras kepala, ya. Jadi hati-hati bagi yang lagi couple, ya. Di sini kalian tuh akan dinilai mungkin agak sedikit keras kepala ketika berbicara dengan pasanganmu, ya. Jadi usahakan untuk lebih terbuka, jaga komunikasi dengan sebaik mungkin dengan pasangan untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya memang ada semangat baru dalam dirimu, teman-teman. Ace of Wands. Ditambah lagi, hatimu tuh siap untuk memulai lembaran cinta yang baru bersama dengan pasanganmu masing-masing, ya. Oke, teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.
Bye-bye.